Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adi Maulana. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua. Ada part pertama kemarin, ini part keduanya masih mengenai blindfolded solving atau menyelesaikan Rubik dengan mata tertutup. Di part 1 kemarin kita sudah menyelesaikan edge, simulasi bagaimana menyelesaikan edge dengan permutasi T dan permutasi Y. Kali ini kita akan coba lagi. Ada kasus-kasus tertentu di dalam penyelesaian edge ya, ini yang ya, ini Rubiknya udah jadi edge-nya, tapi kadang-kadang pada target ganjil, maksudnya ada 13 target, 11 target, itu nanti kita akan menemui namanya parity, dan juga bagaimana menyelesaikan edge itu kalau dia terflip ya, kebalik, ini biru putih jadi putih biru gitu ya. Pada video ini kita akan coba membahasnya, tapi sebelum itu tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk subscribe dulu, like dan share agar channel ini semakin berkembang, mumpung subscribe itu masih gratis ya. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Oke, teman-teman bisa ngacak Rubik ini dengan scramble di atas nih. D reaction U2, B D2, B2, D reaction B2, reaction B2, U2, D2. Gini ya, ini kalau ngacak itu putih di atas, hijau di depan. Tapi kalau kita main BLD, kalau saya ya, biru di atas, kuning di depan. Oke, ini udah di scramble. Biasa kalau di BLD kita nyelesain edge dulu ya. Tapi karena kita udah belajar di tahap pertama, jadi ini saya langsung masukin aja ya. Nah, di sini juga ada namanya breaking into the new cycle. Kita itu artinya pas mau nyari target, targetnya malah dia sendiri gitu. Nah, itu gimana? Nah, coba kita contohin ya. Kayak kemarin, atas biru, depan kuning. Di sini adalah posisi penembaknya, di sini targetnya. Di sini putih oren adanya di belakang sini. Langsung kita selesaikan ya. Balikin. Biru putih ada di belakang sini, pakai permutasi J2 yang di kiri. Selesai. Putih merah di sebelah sini, naikin aja. Pakai permutasi T, balikin, undo setup. Nah, ini yang dinamakan breaking into the new cycle. Kenapa? Oren biru di mana? Oren biru mau nembak kemana? Orang dia sendiri kan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, teman-teman harus nyari tempat kosong untuk dia dialihkan sementara. Itulah namanya break gitu. Kita kayak istirahat gitu kan. Nah, kita cari tempat lain dulu yang masih kosong gitu kan. Kira-kira di mana maunya? Misalnya saya mau diinget-inget, tapi ya nanti pas di memorisasi diinget-inget tempatnya di mana. Misalnya yang paling gampang ya di sini, di seberangnya dia gitu kan. Atau di sini juga nggak apa-apa. Biasanya saya di sini atau di sini. Karena apa? Itu yang setupnya mudah. Ini kita alihin dulu ke sini, dialihin. Jadi kita nembak aja ke sini langsung. Tapi ini kan bukan target dia, ya nggak apa-apa. Nama juga kita istirahatin dia gitu, ngalihin dia sementara. Ini langsung pakai permutasi T aja. Nah, udah. Nah, jadinya kan sekarang ini nih kita mainnya kan, hijau kuning, bawa sini ya. Nah, kita mulai lagi kayak tadi, selesain edge lagi ya. Hijau kuning, kita permutasi T, balikin. Nah, masuk hijau putih di belakang sini. Jadi kalau teman-teman udah hafal skema warnanya nanti gampang ya. Nah, tembak pakai permutasi T, balikin lagi. Nah, ini tembak ke depan pakai permutasi T. Nah, sudah. Balik lagi dia ke sini, padahal edge kita belum selesai kan. Nah, itu lagi dialihkan lagi ke tempat yang kosong. Mana yang gampang di sini biasanya, karena dia cuman L aksen aja itu setupnya ya. Jadi tadi saya alihin ke sini, pas sudah dialihin ternyata balik lagi ke awal, ke ini. Itu jarang banget ada dia sampai 2 kali break itu. Tapi pernah terjadi sih, saya juga agak sering, tapi nggak terlalu gitu, jarang. Jadi kita alihin ke sini ya. Nah, pakai permutasi T, balikin. Nah, terus sudah selesai di break, sudah selesai dialihkan, kita main lagi. Biru kuning depan sini, pakai permutasi J. Selesai. Merah hijau di bawah sini. Seret. Nah, di sini jadinya ya, kalau nembak miring pakai permutasi J. Balikin. Masuk oren
oranye hijau di bawah sini. Nah, terus kuning oranye di sini, putar 2 kali, naik lagi, pakai permutasi T, balikin. Nah, merah kuning di sebelah sini, sebelah sini merah kuning. Nah, setup, permutasi T, balikin. Jadi, nah ini edge-nya sudah jadi. Itulah yang dinamakan break into the new cycle. Nah, jadi kita ngalihin bagaimana target dia, ternyata dia sendiri itu harus kita alihin ke tempat yang kosong. Nanti itu bakal otomatis balik lagi tuh ke awal, itu bakal otomatis. Oke, sampai sini break into the new cycle, semoga paham. Maksudnya adalah mengalihkan sementara untuk kita ngelanjutin cycle-nya, untuk kita ngelanjutin tahapan penyelesaian edge-nya ya. Oke, masuk ke tahap 2. Tahap 2 dari video ini yaitu tentang parity saat dia targetnya ganjil. Nah, ini pada scramble yang tadi kita gunakan itu, yang sebelumnya, ini tuh sebenarnya targetnya ganjil. Coba dibalik lagi ya ke menit setelah dia di scramble. 2 tempat ini tuh ketuker nih cornernya karena targetnya ganjil. Karena permutasi T itu selain ngerubah S, dia juga ngerubah corner gitu ya. Nah, ini gambar sebelum kita melakukan eksekusi edge, perhatikan. Dan ini adalah gambar keadaan kondisi setelah kita menyelesaikan edge. Nah, awalnya di gambar tadi si hijau kuning oranye di sebelah sini kan, sedangkan putih merah biru di belakangnya ya. Nah, ini malah ketuker. Nah, kalau ketuker gini setelah melakukan eksekusi edge, berarti kita harus menggunakan parity untuk ngebalikin keadaan ini ke tempat semula agar memorisasi corner kita tidak terganggu. Oke, parity edge-nya adalah seperti di atas nih, saya kasih U aksen L U2, L aksen U2, L F aksen LU, L F L2 U2. Nah, sekarang sudah dibalikin ke awal, tapi ada set efeknya. Efek sampingnya ini berdua ketuker edge-nya, jadi berantakan lagi. Tapi nggak usah pusing, ini diamin aja. Nanti setelah eksekusi corner, ini bakal otomatis balik ke tempat semula. Karena kita corner nanti di video part 3 mungkin itu bakal pakai permutasi Y yang ngerubah ini juga. Jadi tenang aja, nggak usah dipikirin, ini bakal otomatis balik ke keadaan semula. Yang penting corner kita kembali ke posisi sebelum kita menyelesaikan eksekusi edge. Nah, itulah namanya parity dalam BLD. Nanti dihafal saja algoritmanya karena agak panjang. Itu kalau kita menggunakan metode original Postman atau all Postman orang nyebutnya ya. Oke, kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 ini kita belajar bagaimana kalau ada edge yang ke flip gitu ya, edge-nya ke flip. Oke, sekarang mau ngajarin bagaimana nge-flip edge tapi dia menggunakan algoritma. Jadi pertama misalnya ini udah jadi nih target kita ya, contoh ini ada yang ke flip nih. Ini target ya, ini ke flip. Tadi kita nembak 2 kali ya caranya ya, yaitu kita nembak ke bagian bawah sini gitu kan, contohnya kayak gini. Ini kita nembak, balikin lagi, terus nembak ke sisi lainnya, tadi ke bawah, sekarang ke samping. Nah, pakai permutasi J. Itu kalau dia nembak 2 kali. Bagaimana kalau menggunakan algoritma? Kita buat dulu kondisi dia ke flip. Nah, ini kondisinya. Kalau dia pakai rumus, kita bawa dia ke atas gini nggak apa-apa. Nah, berlawanan kan? Terus kita arahkan ke muka kita. Posisinya harus kayak gini pokoknya. Yang mau kita flip, gitu ya. Yang mau kita flip harus berhadapan. Dia ulang ya. Misal kita mau nembak di sini. Nah, kita ajak dia berlawanan, terus arahkan ke depan muka kita. Udah posisi seperti ini, baru menggunakan algoritma di atas ini. M aksen U, M aksen U, M aksen U2, M U, M U, M U2.
Nah, sudah gini balikin lagi undo setup. Tadi kita ngegerakin U berarti U aksen, ngegerakin L2 balikin L2. Nah, bagaimana kalau kita mau dia di sebelah sini nih? Misalnya di bawah sini ke flip. Saya contohin dulu ya. Saya buat dulu ke flipnya di situ. Nah, contoh ke flip nih. Kita mau ngebalikin ini, mau menggunakan algoritma yang tadi. Pokoknya bawa dia sejajar. Bisa kayak gini. Ini di sini, ini naikin. Seperti dia berlawanan kan? Gitu ya. Diulang. Kita mau balikin ini misalnya contoh ya. Jangan langsung kayak gini, tapi ini diposisiin dulu. Nah, ini naikin yang belakang. Gitu ya. Jadinya saling berhadapan, baru pakai algoritma yang tadi, yaitu M aksen U, M aksen U, M aksen U2, MU, MU, MU2. Balikin yang tadi. B baru balikin U aksen. Nah, itu algoritma ngeflip kalau dia bentuknya flip ya. Begitu juga target yang lain. Kalau dia ada di sini itu pakai intuitif teman-teman sendiri aja. Gimana dia ngebawa target yang mau di flip ke target kita ini. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Masih bagian part 1 tadi ya, masih mengenai edge. Mungkin di part 3 nanti kita masuk ke corner. Bagaimana eksekusi corner. Nah, itu tadi kita bahas video ini mengenai PRT, flip edge, dan kondisi kalau dia ganjil gitu ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.